Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal terkait dengan soal TIU ya, yaitu soal cerita. Nah, kita akan coba bahas dan kupas tentang soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jadi KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ada 5 soal yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara membedakan antara soal yang pengerjaannya menggunakan konsep KPK dengan soal yang pengerjaannya menggunakan konsep FPB. Oke, silakan simak ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Alvin mengunjungi perpustakaan itu setiap 3 hari sekali dan Zuhri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Di sini katanya Alvin itu ke perpustakaan setiap 3 hari sekali ya, kemudian Zuhri itu setiap 4 hari sekali. Dan mereka pertama kali mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama itu pada tanggal 20 Mei. Nah, yang ditanyakan di sini, pada tanggal berapa lagi mereka ke perpustakaan secara bersama-sama. Oke. Nah, teman-teman, ini apakah terkait dengan konsep KPK atau konsep FPB? Jawabannya tentu saja KPK. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di sini adalah kalau ada kata secara bersama-sama atau bertemu lagi gitu ya, berarti itu udah pasti pengerjaannya dengan menggunakan konsep KPK. Jadi kita cukup cari KPK dari angka 3 dan angka 4 ya. KPK dari 3 dan 4. Teman-teman boleh gunakan konfaktor ya, atau langsung dicari kelipatannya satu-satu gitu ya. Saya cari kelipatannya saja. 3 itu kita mulai dari angka 3 ya. Jadi kelipatan dari 3 itu setiap suku berikutnya kita tambahkan dengan 3. 3 tambah 3 itu adalah 6, kemudian 6 tambah 3 adalah 9, 9 tambah 3 adalah 12, 12 tambah 3 itu adalah 15, begitu seterusnya. Nah, begitu juga dengan 4 ya, kita mulai dengan 4, kemudian 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 4, 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ada tidak angkanya yang sama, dan angka itu harus angka yang paling kecil ya, ada yaitu angka 12 ya kan, maka KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, kita bisa simpulkan bahwa mereka akan ke perpustakaan secara bersama-sama lagi itu setelah 12 hari ya, dihitung dari mereka bertemu tadi ya. Untuk pertama kalinya mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, terhitung mulai dari tanggal 20 Mei. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah tanggal, ya kita tinggal hitung aja. Awalnya tadi mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama pada tanggal 20 Mei ya, dan mereka akan bertemu lagi setelah 12 hari berikutnya. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. 20 Mei ditambahkan dengan 12 hari berikutnya itu kira-kira tanggal berapa? Mei ini kan sampai 31 ya. Oke, kalau di sini 10 hari saja udah tanggal 20 Mei, kita tambah 10 hari aja udah 30 ya. Udah 30, berarti ada sisa 2 hari. Satu harinya udah tanggal 31, berarti satu harinya udah tanggal 1 Juni, ya kan? Berarti jawaban yang benar tentu saja adalah C. Maka mereka akan ke perpustakaan secara bersama-sama lagi, yaitu pada tanggal 1 Juni. Oke, soal yang kedua. Pada tanggal 5 April 2013, ada Susi, Andi, dan Atika itu bersama-sama meminjam buku di perpustakaan. Susi meminjam 3 hari sekali, Andi 4 hari sekali, dan Atika 6 hari sekali. Mereka akan kembali bersama meminjam buku di perpustakaan tersebut pada tanggal berapa? Nah, ini masih terkait dengan soal KPK ya, karena ada kata-kata kembali bersama, ya kan, atau bersama-sama, atau bertemu kembali. Oke, kita tinggal hitung aja KPK dari berapa. Nah, Susi tadi kan meminjam 3 hari, berarti KPK dari 3, kemudian KPK dari 4, dan KPK dari 6. Oke, kita bisa cari ya kelipatannya. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, begitu seterusnya. Oke, untuk 4, kita mulai dari angka 4, tambahkan 4 lagi ya untuk suku berikutnya. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 4, 20, begitu seterusnya. Untuk 6, berarti 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6, 24, 24 tambah 6, 30, dan seterusnya. Sekarang silakan cari angka yang paling kecil yang sama, yaitu adalah 12.
12. Maka KPK dari 3, 4, dan 6 itu adalah 12. Artinya adalah mereka akan kembali bersama-sama gitu ya, meminjam buku di perpustakaan tersebut itu setelah 12 hari terhitung dari tanggal 5 April 2013. Kayak ini April ya. Nah, berarti kita tinggal tambahkan aja 5 April, maka 12 hari berikutnya tentu adalah tanggal 17 April. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Oke. Berikutnya soal yang ketiga. Lampu A menyala setiap 5 menit dan lampu B menyala setiap 8 menit. Jika lampu A dan B menyala bersama-sama pada pukul 7.35, kedua lampu akan menyala kembali secara bersama-sama pada pukul berapa? Oke, teman-teman, gampang ya. Kita udah dapat kata kuncinya tadi, yaitu dia menyala kembali secara bersama-sama, di mana lampu A menyala setiap 5 menit. Jadi dan lampu B itu menyala setiap 8 menit. Nah, kita tinggal hitung KPK-nya. Ya, karena ini juga terkait dengan KPK. Oke, KPK dari 5 dan 8. Oke, kita coba hitung kelipatannya 5, 10, tambah 5 ya, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25, tambah 5, 30, dan tambah 5, 35, tambah 5, 40, begitu seterusnya. Kalau untuk 8 ya 8, 16 gitu ya, tambah 8 lagi 24, tambah 8 lagi 32, 32 tambah 8, 40, 40 tambah 8, 48, begitu seterusnya. Silakan cari faktor yang sama, yang paling kecil yaitu 40. Artinya, kedua lampu akan menyala kembali secara bersama-sama itu setiap 40 menit ya, karena satuannya di sini dalam menit ya, setiap 40 menit. Nah, kita karena ditanyakan pukul ya, tadi dia menyala bersama-sama itu pada pukul 7.35 ya, dan dia akan menyala kembali secara bersama-sama itu setelah 40 menit kemudian. Kita tinggal tambahkan 40, ini jam ya. Hati-hati ya menjumlahkan ini dalam jam. Jadi, nah ini kan kalau kita tambahkan jam 7.75 gitu ya. Nah, kalau menit itu kan hanya sampai 60 ya. Jadi 75 ini kita kurangkan dengan 60. 60 menit itu adalah 1 jam. Jadi 1 jam kita masukkan ke sini. Jadi dia akan menjadi 8 jam 15 menit ya. Karena setelah kita kurang 60 itu kan sisanya tinggal 15 ya. Maka kedua lampu akan menyala kembali secara bersama-sama itu pada pukul 8.15. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Soal yang berikutnya, panitia korban bencana banjir berhasil mengumpulkan 88 kantong beras, 66 kantong gula, dan 44 kotak mie instan. Barang tersebut dibagikan kepada korban dengan jumlah yang sama untuk masing-masing jenis. Paling banyak keluarga yang menerima barang tersebut adalah. Nah, teman-teman, di sini kita tidak menemukan ada kata bersama-sama gitu ya, atau bertemu lagi ya kan. Justru di sini ada kata dibagikan. Nah, kalau ada kata-kata dibagikan, ini sudah pasti terkait dengan soal FPB atau pembagian gitu ya. Berapa banyak pembagian, misalkan apalah yang dibagi gitu. Nah, itu udah pasti terkait dengan soal FPB. Nah, kita tinggal cari aja FPB dari 88, 66, dan 44. Ingat, FPB itu adalah faktor bukan kelipatan. Jadi kita nggak bisa cari menggunakan cara yang seperti pada soal 1, 2, dan 3 ya. Jadi saya di sini langsung gunakan cara pohon faktor saja. Oke, sebenarnya banyak cara ya. Nah, di sini saya pilih pohon faktor saja. Oke, yang menerima barang ya yang ditanyakan. Kita cari faktor dari 88. Oke, kita gunakan pohon faktornya. 88 itu kita coba bagi 2. Bisa ya, yaitu 44. Kemudian 44 ini kita bagi 2 lagi, yaitu 22. 22 ternyata bisa bagi 2 lagi, yaitu 11. Nah, 11 ini kan udah merupakan faktor prima ya, jadi nggak bisa kita bagi lagi, karena dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1, ya kan? Nah, kita tuliskan, maka faktor dari 88 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 11 ya, berarti ada 2, 2, 2, dan 11. Nah, ada berapa angka 2-nya di sini? Ada 3. Kita tuliskan langsung ya, 2 pangkat 3, kita kalikan dengan 11. Oke, kemudian kita cari lagi untuk 66. Kita coba bagi 2 lagi, 33. 33 ini kita bisanya, kalau bagi 2 nggak bisa ya, berarti bisanya bagi 3 itu 11. Nah, jadi ini faktor dari 66 ya, bukan 88. Faktor dari 66 itu adalah 2, ya, 2 kali 3, kemudian dikalikan dengan 11 ya. Oke, ini adalah faktor untuk 66. Oke, teman-teman ganti ya. Berikutnya, untuk 44 juga sama. Kita bagi 2, yaitu 22. 22 bagi 2 itu adalah 11. Nah, udah berhenti di situ ya. Maka ini faktor dari 44 ya. Faktor dari 44 itu adalah 2
2 kali 2 kali 11 atau 2 pangkat 2 yang dikalikan dengan 11. Nah, untuk menentukan nilai FPB, kita cari angkanya yang sama. Di sini ada angka 2 pangkat 3, ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Maka kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Jadi yang paling kecil itu kan adalah 2 ya, karena 2 ini 2 pangkat 1, jadi adalah 2. Kemudian kita cari lagi angka yang sama lagi, yaitu angka 11 ya. Ini juga 11, ini juga 11. Kebetulan dia sama, jadi pilih salah satu aja. Jadi 2 kali 11. Nah, bagaimana dengan angka 3? Angka 3 itu tidak ada angka yang sama, jadi tidak kita masukkan. Jadi kita tinggal kalikan aja. 2 kali 11 itu hasilnya adalah 22. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya adalah barang tersebut dibagikan kepada korban dengan jumlah yang sama untuk masing-masing jenis. Paling banyak keluarga yang menerima barang tersebut adalah 22 keluarga. Oke, berikutnya, kayak jawaban C ya. Oke, berikutnya soal yang kelima. Azam memiliki 12 pita merah, 24 pita kuning, dan 42 pita hijau. Pita-pita tersebut diletakkan dalam beberapa kotak. Jenis pita dalam setiap kotak berjumlah sama banyak. Nah, banyak pita hijau dalam setiap kotak adalah, nah di sini katanya juga ya, pita-pita tersebut diletakkan dalam beberapa kotak, artinya juga dibagikan dalam beberapa kotak, ya kan? Ini juga terkait dengan soal FPB. Kita hitung cari dulu ya. Untuk 12 ya, 12 pita di sini kita tinggal bagi 2, 12-nya bagi 2 itu 6. Kemudian 6 ini kita bagi 2 lagi ya, yaitu 3. Maka kita dapatkan faktor dari 12 itu adalah 2 pangkat 2, kita kalikan dengan 3. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berikutnya untuk 24 juga ya. Jadi 2, kita kali 12, hasilnya 24. 12 itu adalah 2 kali 6. 6 itu adalah 2 kali 3. Maka faktor dari 24 adalah 2 pangkat 3 yang dikalikan dengan 3. Oke, berikutnya untuk 42, kita coba bagi 2 ya, yaitu 21. 21 bisa bagi 3 ya, yaitu 7. Jadi faktor dari 21 itu, ini faktor dari 42 ya. Faktor dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Oke, kita hitung FPB-nya. FPB-nya itu adalah, kita cari angka yang sama, 2 pangkat 2, sini ada 2 pangkat 3, ini ada 2. Kita ambil angka yang sama, tapi pangkatnya paling kecil tentu adalah 2 ya, yaitu 2 pangkat 1. Cari lagi angka yang sama, yaitu ada angka 3, sini 3, ini juga 3, pangkatnya sama, jadi pilih salah satu, yaitu 3. Nah, angka 7, karena tidak ada yang sama, tidak kita masukkan. Maka 2 kali 3, itu hasilnya adalah 6. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau kita lihat, ya, di sini kan tidak ada jawabannya 6 ya. Kita kembali ke pertanyaannya. Banyak pita hijau dalam setiap kotak katanya. Nah, yang 6 ini apa? 6 ini adalah banyaknya kotak yang akan diisi tadi. Jadi dari 12 pita merah, 24 pita kuning, 42 pita hijau, itu ternyata bisa kita isi ke dalam 6 buah kotak. Nah, karena pertanyaannya sini adalah banyak pita hijau dalam sebuah kotak tersebut berapa? Nah, kita lihat 42 pita hijau itu kan jumlahnya ada 42 ya. Nah, sedangkan jumlah kotaknya ada 6. Tentu 42 kita tinggal bagi 6, ya kan? 42 bagi 6 itu hasilnya adalah 7. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.